Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali bisa kita melanjutkan pembelajaran mulakhas bab mansubatul asma. Di pertemuan yang lalu kita singgung sedikit tentang salah satu saudaranya Inna yang memiliki kekhususan dan beberapa hukum yang tidak sama dengan saudara-saudara yang lain. Kesamaannya dengan Inna adalah sama-sama menasabkan dan merofakkan khabarnya. Bahkan la nafil jinsi ini meskipun dia menasabkan sebagaimana Inna, dia itu memiliki kekhususan yang akan kita bahas nanti di poin-poin selanjutnya ini. Dari sisi isimnya, dari sisi i'rabnya, dari sisi syarat-syaratnya, banyak sekali kekhususan yang dimiliki oleh la nafiya lil jinsi. Kemarin kita bahas ta'rif atau definisi la nafiya lil jinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi. La nafil jinsi itu adalah menafikan, tetapi menafikannya itu tidak biasa. Dia menafikannya menafikan seluruh jenis isimnya. Sebagai contoh misalkan laki-laki. Tidak ada seorang pun laki-laki misalnya. Tidak ada laki-laki di kelas tersebut misalkan. Jadi yang namanya laki-laki kalau dimasuki oleh la nafil jinsi konsekuensinya adalah seluruh jenis laki-laki. Yang penting dia laki-laki. Dari sisi umur, dari segala sisi. Intinya selama dia laki-laki tidak akan pernah ada di kelas tersebut. Itu maksud dari an-nafiyah lil jinsi. Terus yang kedua, kita kemarin sempat bahas sedikit ya. Syarat beramalan la nafiyah lil jinsi. Karena kalau syarat ini tidak terpenuhi maka dia tidak bisa tidak menafikan. Nah, terkadang bisa tapi tidak menafikan lil jinsi. Kita kemarin sempat baca yang pertama isimnya harus nakiroh. Assalamualaikum. Syarat pertama la nafil jinsi itu syaratnya adalah isimnya harus nakiroh. Dan kita kemarin singgung kenapa kok harus nakiroh? Siapa yang masih ingat? Kenapa kok isimnya la nafil jinsi itu harus nakiroh? Naam. Nakiro, isim nakiro kalau ada di konteks nafi, karena nafi itu banyak, Pak. Jadi nafi itu banyak, bisa dengan la, bisa dengan ma, dengan yang selainnya, banyak sebenarnya penafian. Cuma pembahasan kita adalah pas la nafil jinsi. Pokoknya kalau ada nakiro, isim nakiro, terus dia konteksnya nafi, negatif, itu nanti nakiro ini umum. Misalkan la rojula, tidak ada seorang pun laki-laki. Jadi rojul di sini Pak umum. Jadi semua laki-laki kena. Nah, tidak ada pengecualian. Kecuali mungkin di sana ada illa, takhsis, lawan dari umum itu namanya khusus. Itu di bab usul fikih. Makanya ketika siyak itu nafi, maka isim nakiro itu umum. Tidak boleh kita kecualikan dari keumuman ini kecuali kalau ada dalilnya. Misalkan kita berbicara tentang dalil Al-Qur'an atau hadis misalkan. Selama dia itu nakiroh ada di nafi maka umum, tidak boleh kita khususkan. Misalkan la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. Nikah di sini Pak nakiroh setelah nafi, bahkan menggunakan la nafil jinsi. Jadi semua jenis pernikahan seperti apapun, entah itu anaknya raja atau orang pembesar atau mungkin dia pakai resepsi 7 hari 7 malam misalkan, tapi nggak ada walinya, tidak sah. La nikah, makanya di sini la nikah mana khabarnya? Nah,
Kata para ulama, la nikah maujud, tidak ada, atau la nikah sahihun. Intinya kembali ke bab nahwunya, tidak akan ada nikah alias tidak sah nikahnya orang yang tanpa wali. Jadi segala jenis pernikahan kalau tidak ada wali, meskipun ada saling ridho ya misalkan, atau nikah mut'ah punyanya orang-orang Syiah itu tetap tidak akan sah. Itu salah satu contohnya. Jadi isimnya harus nakiroh. Yang kedua, isimnya jatuh langsung setelah huruf la nafil jinsi tersebut. Tidak boleh terpisah. Kalau terpisah tidak nafil jinsi. Meskipun ada dalam bahasa Arab nakiro berada pada konteks nafi, tapi enggak langsung terjatuh setelah huruf la-nya. Itu enggak bisa la nafil jinsi. Ada dalam bahasa Arab, tapi nanti kedudukannya bukan isimnya la nafil jinsi. Mungkin dia mubtada atau selainnya. Misalkan la fiha ghaulun apa? Walahum anha yunzafun. La fiha, tidak ada, fiha fil jannah, di surga itu ghaul itu apa? Kebisingan apa? Semrawut begitu. Ya intinya kalau dunia itu banyak ini Pak. Susah. Di dunia ini bahkan kita berada di tempat yang terenak mungkin masih ada kesusahannya. Nah, kalau di surga tidak akan ada. Itu contohnya kalau ada pemisah antara la dengan isimnya, kan asalnya la ghaula fiha. Nah, tapi kalau ketika ada la fiha ghaulun, enggak ghaula bunyinya. Nanti kita masuk di pembahasannya insyaallah. Terus yang ketiga, tidak boleh la itu bersambung dengan huruf jer. Dan huruf jernya di sini adalah huruf jerbi, nanti juga kita bahas. Intinya 3 syarat ini harus terpenuhi. Nah, untuk menambahkan la nafilil jinsi. Atau banyak tambahan di Google, di website banyak ya. Baik, 3 syarat ini, itu yang pertama nakiroh, yang kedua adalah bersambung dengan la-nya, isimnya bersambung dengan la-nya, dan yang ketiga adalah tidak boleh la tersebut bersambung dengan huruf jer. Nah, baik, sekarang kita masuk ke tafsilannya, masuk ke perinciannya, yaitu nomor alif Pak ya, huruf alif ya. Nah, ini pembahasan tentang i'rab isimnya la. Nah, i'rab isimnya la ada 2 jenis. Kalau jenengan mau kasih judul, karena ini tiba-tiba alif terus ba ya. Seharusnya dikasih ini Pak, dikasih apa ya? Kasih nomor 4 begitu, lebih enak. Nah, karena ini tiba-tiba poin ya, poin alif sama poin ba. Kalau jenengan kasih judul i'rabu apa? Ismi la nafil jinsi. I'rabnya isim la nafil jinsi. Karena i'rabnya itu tidak satu macam. Memang dia mansub karena mansubatul asma, tetapi ada yang mansub, ada yang tidak mansub. Tidak mansub itu maksudnya fi mali nasbin, atau mabni. Nah, baik, yang baca Pak Saad. Enggak rahimahullah ya, karena ini orang Nasrani kalau nggak salah. Iya, jadi Bu Nikmah itu pernah singgung ya. Dia kan di Al-Azhar. Al-Azhar dulu kan di masanya Utsmani ya. Di masanya Mesir ya, di sana ya banyak orang-orang orientalisme, orang Eropa yang belajar di Al-Azhar, belajar bahasa Arab. Sepertinya bukan muslim dan sudah meninggal Bu Nikmah. Ya, tapi pakar dalam bahasa Arab. Monggo lanjutkan. Bismillah. Alifu wa yakunu ismula mansuban idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhafi. Mithlu la fa'ila khairin makruhun ya. Ya, makruhun. Fa'ilun ismula mansubun
bil fathati li'annahu mudhafun. La tali'an jabalan dohirun ya. La tali'an jabalan dohirun ya. Dohirun. Tali'an ismula mansubun bil fathati li'annahu syabihu bil mudafi. Wa syabihu bil mudafi huwa ismu nakiratin ittasala bihi syai'un yutammimu syai'un yutammimu maknahu. Lagi tak? Terus wa yakunu udah. Nah, jazakallah khair. Baik, ini adalah pembahasan selanjutnya, yaitu i'rabnya isim la nafiyal jinsi. I'rabnya isim la nafiya lil jinsi. Isimnya la nafiyal jinsi dari sisi i'rab dibagi menjadi dua. Kenapa kok dibagi menjadi dua? Karena isim la nafiyal lil jinsi itu terbagi menjadi dua juga, terbagi menjadi dua jenis. Memang kedua jenis ini sama-sama nakiro, tetapi meskipun nakiro, ada perbedaan dari kedua jenis ini. Jenis yang pertama jenis yang alif, jenis yang kedua jenis yang ba. Sehingga perbedaan di antara dua jenis ini menjadikannya berbeda juga dari sisi i'rab. Tetapi perlu jenengan ketahuin, Mbak, yang paling jenis yang paling muncul di dalam referensi buku-buku berbahasa Arab, di Al-Quran, di hadis atau di kitabnya para ulama, itu paling banyak jenis yang alif apa yang ba? Sebelum kita masuk ke yang alif atau ba? Yang ini kan kita pembahasannya i'rabnya isim la nafiyil jinsi. Ana bilang tadi isimnya la nafiyil jinsi itu terklasifikasi atau terkelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang alif, kelompok yang ba. Alif sama ba ini berbeda dari sisi i'rab. Sama-sama mansub. Cuma yang pertama itu mansub, yang kedua itu mabdi di atas tanda nasabnya atau fi mahalli nasbin kalau ana lebih mudahnya begitu. Ana tanya, yang alif atau yang ba yang sering ada di dalam referensi-referensi Arab? Menurut jenengan? Yang ba. Nah, yang ba yang paling sering muncul. Meskipun yang alif ya ada, cuman enggak sebanyak yang ba. Jadi yang ba itu la ilaha, la rajula, la haula wala quwata, yang isim setelahnya nakiro dan dia bukan mamnu minas sarfi, Pak, bukan. Dia tidak ditanwin. Dia itu di fathah, tapi bukan fathatain. Itu yang sering sekali muncul. Coba jenengan nanti buka aplikasi misalkan Al-Qur'an atau kitab, jenengan ketik la misalkan, nanti banyak itu keluar itu. Kalau dia la nafiyil jinsi ya setelahnya nanti ya pasti yang jenis yang kedua ini. Jenis yang kedua yang banyak muncul. Nah, itu mukadimah saja. Baik, kita masuk ke yang pertama kata beliau. Nah, tulis saja.
i'rab ismu la an-nafiyah lil jinsi. I'rab isim la an-nafiyah lil jinsi. Ini an-nafiyah ini pakai ta'nis karena la-nya ini muannas, Pak. Jadi huruf hijaiyah alif sampai iya itu muannas. Orang Arab menghukuminya muannas. Makanya bunyinya an-nafiyah. Ini na'at ini. Yang pertama, i'rab yang pertama adalah mansub. Nah, ingat fokus kepada kata-kata mansub. Kalau dia mansub berarti memiliki tanda i'rab. Kelihatan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Kalau mufrad fathah, mutsanna ya, jamak mudzakkar salim ya, jamak taksir ya, jamak taksir apa? Fathah. Asmaul khamsah fathah atau alif? Alif atau fathah? Alif. Itu maksudnya mansub, Pak. Jadi kalau mansub itu tanda i'rabnya kelihatan. Ini terjadi pada dua jenis apa? Dua jenis isim. Yang pertama, isim yang mudhof. Isim yang kedua, syabih bil mudhof. Ini sebenarnya sudah jenengan bahas di Mukhtarut ya. Ya kan? Ada di Mukhtarut. Nah. Jadi isim la nafiyah lil jinsi itu memiliki dua i'rab. Yang pertama mansub, yang kedua nanti kita akan bahas. Yang pertama mansub. Mansub ini tanda i'rabnya, tanda atau alamat nasabnya itu jelas, kelihatan. Sebagaimana yang kita singgung barusan. Kalau mufrad berarti fathah, kalau musanna ya, dan seterusnya. Yang pertama terjadi pada isim yang mudhof. Anak kira semuanya udah tahu mudhof ya. Mudhof itu Pak, jenengan harus bisa bedakan dengan na'at. Nah, mudhof ilaih dengan na'at man'ut harus bisa membedakan. Udah kelas 2 Pak ya. Harus bisa membedakan. Karena kenapa? Kalau mudhof ilaih dengan na'at man'ut itu terkadang kalau orang belum memiliki memiliki ya ilmunya untuk membedakan, nanti nggak bisa membedakan. Kalau seumpama isim pertama nakirah, isim kedua ma'rifat, itu jelas ya kan? Yang kedua pasti mudhof ilaih. Tapi kalau isim pertama sama isim yang kedua itu sama-sama nakirah, gimana jenengan membedakannya? Nah, ya secara makna. Karena tarkib, susunan, isim yang ketemu isim itu ada 4 sebenarnya. Tarkib, anak sering ngulang-ngulang ke kelas jenengan dulu. Tarkib itu ada 4. Susunan isim ketemu isim itu ada 4. Yang pertama tarkib idhofi. Nah tulis ini sebagai tambahan. Anwa' tarokib. Tarokib jamaknya tarkib. Tarokib di sini maksudnya jamak dari tarkib. Tarkib itu maksudnya isim ketemu isim. Yang pertama tarkib idhofi. Idhofi ini mudhof sama mudhof plus mudhof ilaih. Mudhof sama mudhof ilaih. Ini tarkib atau susunan ini isim ketemu isim Pak ya. Ini ada 4. Nah, tarkib idhofi itu misalkan mudhof ilaih biasa kitabun nahwin. Kitabun nahwin, darajatu ustadin dan seterusnya. Darajatu ustadin, kitabun nahwin, atau misalkan kalau isim yang kedua ma'rifat jelas sekali kitabun nahwi, darajatul ustadi. Seperti itu. Yang kedua tarkib wasfi. Wasfi itu garing na'ti. Na'at man'ut atau sifah mausuf. Na'at man'ut itu istilahnya orang-orang Basroh, karena Nahu dulu Pak, Nahu dulu itu terkenal dari 2 kota Basroh sama kota Kufah. Kota Basroh sama kota Kufah. Nah, kenapa kok Madinah,
kok enggak Syam, kok enggak. Karena Basrah sama Kufah dulu adalah ibu kota. Awal-awal bahasa Arab benar-benar ditaksis, dikembangkan. Dan kaum muslimin yang anak pernah ceritakan ke antum, dulu ada anaknya sahabat Abul Aswad Ad-Du'ali ya, putrinya ya. Itu kan di masanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memindahkan kekhilafahan ibu kota ke mana? Ke Kufah. Dari Madinah, setelah Madinah dirasa kurang stabil ya. Utsman bin Affan meninggal, banyak pendemo, pemberontak ya kan. Akhirnya beliau berijtihad pindah ke Kufah, ke Irak, menjauh dari mana? Kota Nabi. Nah, sebagian sahabat di sini aja tetap ya. Tapi ya namanya pemimpin memutuskan ya pindah ke sana. Dan di sana ya di situ ilmu berkembang, Pak. Nah, apalagi ketika orang ajam, orang-orang non Arab masuk ke Islam. Masuk ke Islam sehingga akan berkembang harokat, titik ya, salah satunya ilmu bahasa Arab. Dan istilah-istilah ini, Pak. Nah, istilah Na'at Man'ud itu istilahnya orang-orang Basrah yang tokohnya yang kita terkenal Sibawayh ya. Padahal Sibawayh itu bukan darah Arab itu, Pak. Nah, darah Persia malahan dia. Nah, kalau orang-orang Kufah istilahnya itu sifah dan mausuf. Sifatun sama mausufun. Kalau orang-orang apa tadi? Basrah, Na'at sama Man'ud. Nah, bahkan para ulama nahwu banyak mengatakan ahli nahwu itu istilah namanya nuhatun. Ulama nahwu itu terkenal dengan istilah nuhat. Kalau ulama hadis kan muhaddits. Kalau ulama fikih kan al-faqih, jamaknya fuqaha. Kalau ulama hadis kan muhaddits dan seterusnya. Bahkan banyak para ulama nahwu mengatakan ulama-ulama Basrah itu muncul dalam rangka menyelisih ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah dalam nahwu itu memunculkan teori-teori baru banyak sekali, memang tujuannya menyelisih orang-orang ulama-ulama Basrah. Sibawayh kan lebih dahulu, Pak. Sibawayh gurunya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad gurunya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ngambil ke Ali bin Abi Thalib. Jadi ini istilah, Pak. Kembali ke tarkib. Tarkib yang pertama idhofi, mudhof sama mudhof, ialah isim ketemu isim. Yang kedua wasfi atau na'at man'ud, misalkan ini kolam misalkan. Kolam putih ini. Hitam. Kolam aswad atau sauda. Aswad karena mudzakkar. Kalau sauda perempuan. Habbatu sauda. Kalau hajar aswad. Nah, jangan hajar sauda. Hajar sauda, habbatu aswad ya, kembali. Nah, karena habbah itu perempuan pakai sauda, wazannya fa'la. Yang ini, Pak, adalah na'at man'ud. Nah, na'at sifat yang disifati ini kolam ini. Nah, na'at man'ud. Nah, jenengan ketahui membedakan antara na'at man'ud dengan sifat mausuf dari kata keduanya. Nah, memang kalau dari sisi terjemahan memang membantu karena kita memang bukan orang Arab, tetapi itu menurut anak kurang sensitif begitu ya. Kalau kita punya alat ya, ini sensitifnya berapa persen? Yang lebih sensitif adalah jenengan tahu kata-kata jenis kata yang kedua ini. Kalau kata kedua adalah isim mushtaq, bisa dipastikan adalah ini. Na'at man'ud atau sifat mausuf. Tapi kalau kata yang kedua itu adalah jamid, bisa dipastikan mudhof ilaih. Kenapa? Karena kalau jamid yang kedua, jamid itu tidak memiliki sifat. Jamid itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masdar, apalagi isim dzat, ya kan? Isim dzat itu bukan sifat. Berbeda dengan warna ini hitam itu dimiliki oleh isim yang mudzakkar, dimiliki oleh isim yang muannas, ya kan? Misalkan kolam aswad, imro'ah sauda misalkan, memiliki sifat. Jadi sifat seperti ini. Nah, dan perlu jenengan ketahui, Pak, ada sekarang berkembang dan itu adalah bahasa yang fasih. Kemarin kita ikut daurah sama dokter itu, sama Ustadz Burdiansyah ya, Burdiansyah, dokter bahasa Arab di Libya itu. Ada, Pak, susunan itu kata yang kedua itu bukan isim mustaq,
Tetapi susunannya itu na'at man'utun sifat mausuf. Misalkan kita sekarang lagi meet. Meet itu Pak, monggo. Ulangan atau ujian itu apa bahasa Arabnya? Imtihan atau ikhtibar. Meet atau pertengahan apa bahasa Arabnya? Setengah anisfu ya. Itu kan seharusnya ikhtibarun nisfi. Coba ya. Ikhtibarun nisfi. Tapi tidak Pak. Itu nanti al-ikhtibaru an-nisfu. Al-imtihanu an-nisfu. Begitu. Anak tanya ke beliau, kok seperti itu? Ya bisa kita katakan, ya itu orang Arab menghukumi seperti itu. Padahal itu keluar dari kaidah. Ya Pak ya. Al-imtihanu nisfu. Ya. Coba jangan lihat apa ya tempelan atau apa. Al-ikhtibaru nisfu. Begitu. Seharusnya ikhtibaru nisfi al-mustawa. Begitu. Tapi itu tidak. Itu enggak. Jadi begini, al-ikhtibaru an-nisfu lil mustawa misalkan. Jadi ulangan mid untuk kelas, untuk semester atau untuk jenjang apa gitu. Nah, baik kembali ke sini Pak. Nah, sini kok ke sini. Jadi yang pertama idofi, yang kedua wasfi atau na'ti, yang ketiga isnadi, tarkib isnadi. Nah, ana ulangi lagi, ini kita kenapa kok bahas ini? Karena tarkib atau susunan ketemu isim itu ada 4. Nah, yang pertama idofi, yang kedua wasfi, yang ketiga isnadi. Isnadi itu dalam balaghah yang artinya isnad sama isnad ilaih atau mudahnya mubtada khobar. Tarkib isnadi itu tarkib mubtada dan khobar. Sebenarnya 2, mubtada khobar dan fi'il fa'il, tapi kita ambil mubtada khobarnya karena ini berkaitan dengan isim ketemu isim. Misalkan ya ar-rajulu qaimun, Pak. Nah, ini kan isim ketemu isim. Isim ketemu isim. Ininya ma'rifat, ininya nakirah, mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Meskipun melenceng dari sini ada, Pak. Ini ma'rifat, ini nakirah, masuk tarkib yang ini, Pak. Ada Pak, tapi nanti jenengan. Nah, nanti fokus ke sana, jenengan mencar, alah nggak dapat ininya. Ada dalam bahasa Arab. Jadi tarkib isnadi yang ketiga. Yang keempat tarkib masji, yang jenengan pernah dengar apa? New York ya, pernah dengar nggak? Ba'labak ya gitu ya, Hadramaut begitu ya. Pernah dengar nggak? Jadi Hadramaut itu seakan-akan tulisnya hadoro dan maut. Jadi hadoro itu kata pertama, maut itu kata yang kedua, seakan-akan 2 kata, tapi tidak. Itu adalah satu kata yang terdiri dari dua kata yang sering diistilahkan dengan tarkib masji. Masji itu campuran, Pak. Contohnya biasanya hadramaut begitu. Atau orang Arab seperti itu. Terus apalagi contohnya? Ya, biasanya dicontohkan ini, Pak. Hadramaut, Ba'labak itu nama sebuah kota, Pak. Ba'labak, jadi ba'lun sama bakun gitu bahasa Arab. Jadi nggak usah fokus ke sini, nggak apa-apa, nggak paham. Yang penting yang 3 ini Pak. Nah, ini anwa'ut tarokib. Nah, ada pertanyaan? Nanti kita masuk ke sini. Bismillah. Tadi yang baca Pak Sa'ad ya, ismu nakiroh ya. Ismu nakiroh kan 2 kata. Itu masuk yang mana Pak Sa'ad? Nah. Masuk yang pertama ismu nakirotin. Kalau yang kedua ismu nakirotun. Kalau yang ketiga nggak akan mungkin ya. Bukan mubtada khobar ya. Karena mubtadanya ismun nakiroh, nggak bisa ya. Atau yang keempat tidak. Masuk nomor 1 atau 2 Pak Sa'ad? Ismun nakirotin atau ismun nakirotun? Kan tadi yang kedua. Masuk yang kedua. Sifat mausuf. Ismun nakirotun. Benar tidak? Hah? Benar. Ismun nakirotun. Aku dulu bacanya yang pertama Pak, ismun nakirotin sama Ustadz. Bukan tarkib Lutfi, bukan tarkib idofi, tarkib wasfi. Loh kok bisa Ustaz? Kan nakirotun itu
bukan sifat. Ya begitulah orang Arab menghukumi ismun nakiratun katanya. Berarti isim nakiro iya begitu. Ya, ismun nakiratun. Baik, kita masuk ke sini, Pak. Kembali ke sini. Nah, i'rab isimnya la nafiyul jinsi ada dua. Yang pertama mansub, yang kedua nanti kita bahas. Isim yang mansub dari isimnya la nafiyul jinsi itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama mudhof, yang kedua syabih bil mudhof. Yang mudhof berarti yang ini, Pak. Nah, ini. Kita kasih contoh. Kita buat mudhof ilaih, setelah itu kita kasih la nafiyul jinsi. Coba buat mudhof ilaih sebagai isimnya la, jenengan. Oke? Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Benar ini mudhof ilaih, Pak? Betul. Betul atau salah? Pak Sugeng. Baitu Muhammadin ini mudhof ilaih bukan? Betul? Ya, enggak baitun Muhammadun. Enggak, ya. Kecuali kalau Muhammad kita artikan bukan orang, suatu yang mulia, baitun Muhammadun misalkan ya. Tapi Muhammad di sini ada namanya orang, Mas ya. Ya. Berarti kita kasih la, Pak Sugeng. Begitu. Kan ini isimnya la nafiyul jinsi, yang pertama yang mansub i'rabnya. Syaratnya adalah mudhof. Makanya kita buat mudhof ilaih. Ya. Ini mudhof ilaih nih. Ini mudhof ilaih kan? Yang mudhof ilaih ini masukkanlah la nafiyul jinsi sehingga menjadi begini. La baita Muhammadin. Ya. Betul enggak? Betul. Hah? Kalau mudhof ilaih yang di i'rab adalah mudhofnya ya. Mudhof ilaihnya ya majrur. Ada mudhof ilaih enggak majrur? Enggak ada. Betul gini Mas Sugeng? Ragu kayaknya. Betul. Ada yang nyalahkan? Kurang katanya. Kurang apanya, Mas? Oh ya, khobarnya aku kasih. Emang belum anak tulis. Ya, anak tulis khobarnya. La baita Muhammadin apa? Apa khobarnya? Hah? Apa khobarnya? Ya, anggap nanti anak tulis khobarnya. Sampai sini aja. Ada yang salah? Sampai yang nyalakan? Ini. Mudhof ilaihnya tidak boleh isim ma'rifat. Kenapa? Ketika ma'rifat ini jadi ma'rifat. Sedangkan syarat la nafiyul jinsi apa tadi? Nakiro. Kalau ma'rifat, Pak, tidak ada rumahnya Muhammad loh. Rumahnya Muhammad sudah jelas kok ditiadakan, gak cocok. Gak boleh apa? Ma'rifat. Dirubah. Sampai tadi ngasih contoh. Pak San nggih? Oke, dirubah Pak San. Yang nakiro. Muhammad ma'rifat atau nakiro? La baita rajulin. Tidak ada rumah seorang pun yang berdiri karena di apa? Diserang sama roketnya Rusia misalkan di Ukraina. Tidak ada satupun rumah yang berdiri. Apa, Pak? La baita rajulin. Apa berdiri, Pak? Tegak berdiri apa bahasa Arab? Ya qaimun misalkan. La baita rajulin qaimun misalkan. Di mana? Fi misalkan di tilkal badah atau apa di kota di situ misalkan. Ya seperti ini, Pak. La baita rajulin. Jadi yang namanya rumahnya seorang laki-laki enggak ada yang berdiri, semuanya rata dan hancur. Jadi jangan lupa harus nakiro. Dan ini i'rabnya apa, Pak Sugeng? I'rab coba. Coba di i'rab. Iya, kedudukannya dulu.
Ya. Iya, isim la nafil jinsi yang pertama udah ada 3, udah 2 ini nilainya. 6 biasanya aku Pak kasih nilai kalau imtihan. Pekan depan imtihan ya. Ya. Terus isim la nafil jinsi, terus nasab. Ismul la nafil jinsi mansubun, terus tanda nasabnya fathah. Itu udah 3. Ini 3 udah sempurna ini, udah nilai sempurna. Kalau lebih sempurna lagi tapi nggak dapat nilai dari anak, dapat pahala dari Allah insya Allah karena isim mufrad ya. Anak kalau ngi'rab Pak mintanya 3 kalau dia mansub. Tapi kalau fi mahali nasbin cuma 2. Misalkan isim la nafil jinsi fi mahali nasbin cuma 2. Tapi kalau dia nggak fi mahali nasbin alias nasab, i'rabnya harus 3 tadi itu. Isim la nafil jinsi kedudukannya i'rabnya mansub. Kenapa nasab? Karena ya apa? Tandanya fathah itu. Nah, adapun karena dia isim mufradnya tidak wajib. Nah, yang wajib tadi itu 3. Jadi seperti itu nggih kalau i'rab nanti dan pasti ada soal i'rab pasti. Ya belajar i'rab salah satu tujuan nahwu adalah belajar i'rab. Nah, ya seperti ini mudah-mudah pilih Pak. La baita rajulin qaimun. Qaimun. Nah, jangan lupa ininya tidak boleh ma'rifat. Entah dia, nggih. Kalau seandainya tadi la baita Muhammadin, seandainya itu menafikan rumahnya Muhammad sebelum enggak ada gitu. Berarti Muhammadnya banyak gitu. Enggak ada rumahnya Muhammad di kota ini. Karena jenis itu ya, kalau Muhammad itu kan mungkin kalau satu kota namanya Muhammad semua. Maksudnya itu gak masuk akal. Nanti dia itu kalau Muhammadnya banyak mungkin gak pakai la nafil jinsi. Karena masih terlalu khusus nggih monggo. Masih terlalu khusus. Jadi dari sisi makna la nafil jinsinya itu gak cocok. Jangan pakai la nafil jinsi. Mungkin perasaan kita kayaknya cocok, tapi kalau orang Arab la nafil jinsi harus umum, benar-benar umum gitu. Makanya kemarin aku singgung nggak boleh apa? Nggak boleh makrifat Pak ya, karena di situ. La baita Muhammadin. Dan nanti ya nggak cocok sebagaimana di kaidah apa? Kaidah usul fikih itu nakiroh di siyakun nafi, nanti umumnya itu nggak cocok, malah kontras ya. Seharusnya umum, apalagi nanti ada taksis, ada yang dinafikan, ada yang dinafikan, ada yang dikecualikan. Nah, misalkan tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadis berbicara tentang fikih misalkan, terus konteksnya kayak gitu, nanti ya timbul perdebatan panjang lagi. Nah, seperti itu. Nakiroh, nggih. Di sini ada yang pernah belajar nahwu. Kalau jenengan rata-rata sini kan mukhtarat, setelah itu mulakhos. Yang dari kitab misalkan Jurumiyah atau Syarah Jurumiyah, Imriti dan lain-lain. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Oke, belajar napa, Mas? Sama jenengan juga. Ini juga di depan. Oke.
Belajar nahwu apa dulu? Masih belajar. Yang dipakai kitab Tuhfatul Tsaniyah. Tuhfatul Tsaniyah syarah Al-Ajrumiyah. Nah, Al-Ajrumiyah itu ya Jurumiyah banyak syarahnya, salah satunya Tuhfatul Tsaniyah. Nah, ya bisa dibuka juga pembahasan ketika misalkan bahas ini. Jenengan sudah paham yang di buku. Biasanya di buku lain itu ada tambahannya. Ini aku buka ya punya teman-teman di sana. nahwusorof.wordpress. Ini kayaknya ngambil dari Jurumiyah, ya aku juga pernah di situ. Bukunya versi Ustadz Aceng juga bagus itu. Nahwul Wadi juga bagus. Intinya kalau seumpama buku ini sudah dipahami, nah, ketika belajar kayak gini, jangan buka buku lain, bagus Pak untuk menguatkan. Dan biasanya nanti contoh-contohnya kan berbeda-beda. Dan penjelasannya biasanya ada tambahan, itu bagus untuk apa? Untuk ya lebih menguatkan. Karena ketika seperti ini kan dibahas kan benar-benar fokus terhadap pembahasannya. Nanti kalau misalkan di rumah ya lagi nggak fokus sama ini, apalagi punya kegiatan keluarga, mau buka kayak gitu ya nggak fokus. Nggak nyambung bahasanya gimana ya. Tapi ketika fokus kayak gini kita bahas ya. Nah, misalkan isim nafiyul jinsi yang mansub yang dari mudhof. Kita buka buku lain. Nah, qadarullah HP-nya banyak yang terhapus buku-buku yang lain. Dulu itu aku sering buka Qatur Nada, Tajridun Nada, Alfiyah juga. Ini banyak yang kehapus. Nah, di sini juga di website ini banyak, Pak. Aku buka di website nahwusorof.wordpress.com. Punyanya blog Santri Fasih Mengaji Kitab Kuning. Nah, punya teman-teman di Hadin kayaknya. Nah, ini di sini penjelasannya Masya Allah. Bahkan di sini syaratnya isim dan khobarnya itu harus nakiroh. Isim dan khobarnya harus nakiroh. Jadi khobarnya la nafil jinsi itu kalau melihat syarat di sini isim dan khobarnya harus nakiroh, berarti khobarnya nggak boleh apa? Syibul jumlah. Isim harus tapi nakiroh, ya kan? Paham nggak maksudnya? Misalkan tadi la rojula fil fasli misalkan, berarti fil fasli itu bukan khobarnya. Mana khobarnya? Rajula kan isimnya. Nanti isim yang jenis yang kedua. Mana khobarnya? Nanti di mahdhuf, apa maujud, biasa takdirnya maujud gitu. Jadi lebih menguatkan, tidak ada laki-laki yang ada begitu Pak ya. Tapi di situ ya dibuang. Ya benar-benar tidak ada begitu. Rata-rata maujud. Makanya ketika la ilaha illallah ditakdirkan khobarnya maujud ya enggak cocok Pak ya. La ilaha maujudun, tidak ada ilah yang berbeda. Kalau la ilaha budun bihaqqin berbeda, terjemahnya lebih masuk. Nah. Ya, itu yang pertama Pak. Isim la nafiyil jinsi yang nasab yaitu dengan apa? Dengan bentuknya apa? Mudhof ya. Isim la nafiyil jinsi yang mudhof. Baik, silakan yang ingin bertanya. Nanti Anda tulis yang Anda baca yang di buku. Kalau di buku contohnya wa yakunu ismula mansuban idza kana mudhofan aw syabihan bil mudhof. Isim la nafiyil jinsi itu mansub jika dia mudhof atau syabih bil mudhof. Yang pertama contoh yang mudhof, la fa'ila khairin makruhun. Tidak ada pelaku kebaikan, tidak ada salah seorang pun yang berbuat kebaikan, begitu kalau diterjemahkan bebas. Tidak ada salah seorang pun pelaku kebaikan itu yang tercela misalkan. La fa'ila khairin makruhun, dibenci ya misalkan. Kalau ada yang benci, terus gimana? Berarti yang benci itu bukan orang baik Pak ya. La fa'ila khairin makruhun, tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Mana isimnya? Fa'ila ismula mansubun bil fathah li'annahu mudhof. Ismula mansubun bil fathah li'annahu mudhof. Atau li'annahu mufrad enggak apa-apa, jenengan tambahkan li'annahu mufrad. Nah. Jadi fa'ilah di situ yang menjadi isimnya
La nafiya lil jinsi. La fa'ila khairin. Nah. Contoh lain yang di papan la baita rajulin qaimun. Contoh lain apa, Pak? La tidak ada apa? Ya contohnya banyak, Pak. Nah, Anda minta aja perwakilan dari soft pertama, ada 3 soft ya. Nah, dari soft pertama Mas Idan, Ustaz Idan. Dari soft kedua jenengan, Pak. Oke. Soft ketiga Pak Sugeng sama temannya. Oke. Siapa namanya? Jenengan. Buat contoh isim la nafil jinsi yang dari mudhof ilaih. Cari di sini. Oke, silakan. Yang pertama tadi. Oke. La bila atau masjidin wa wasikhun. Tidak ada lantai masjid yang kotor. Jadi bersih semuanya. Nah, la bila atau masjidin wasikhun. Sof yang kedua. Oke, monggo. La Zaidin fil fasli. Tidak ada apa? Kolam apa? Tidak ada penanya Zaid di kelas. La kolama Zaidin. Di situ isimnya adalah kolam Zaidin, mudhof ilaih. Tapi Zaidnya ma'rifat. Boleh enggak ma'rifat? Tidak boleh. Berarti dirubah Zaidnya. Karena Zaid adalah ma'rifat karena dia alam. Oke. La kolama mudarrisin fil fasli. Nah, kolamnya santri semua. Nah, la kolama mudarrisin fil fasli. Yang terakhir. La sayyarata. Sayyarata apa? Talibin jadi don atau jadi datun? Jadi datun ya. Lawas semua, Pak ya. Lawas semua. Nah. Santrinya. Nggih. Nggih, jazakumullah khairan. Ya seperti itu, Pak. Nah. Tinggal memperbanyak praktek. Nah, itu yang mudhof. Yang kedua, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan?
Ya pakai la nafi biasa nanti. Jadi nanti setelahnya itu bukan isim la nafil jinsi dan la-nya bukan la nafil jinsi, la biasa. Misalkan bercerita misalkan seorang santri misalkan masuk ke kelas baru. Terus dia bercerita dan di kelas itu misalkan dan di kelas itu tidak ada kolamnya Zaid misalkan. Wala qalamu Zaidin fil fasli misalkan. Seperti itu. Jadi qalamu Zaidin jadi mubtada. Fil faslinya khobar dan la-nya bukan la nafi fil jinsi karena tadi apa? Ma'rifat ya. Iya seperti itu. Jadi ya jadi la nafi biasa. Nah, la nafi biasa. Oke. Yang penting jangan luar-luar banget, ge. Perbedaan la, ma, kan macam-macam lain sama ma ya. Semua ya. Saya tidak melihat, saya tidak kelihatan. Tidak ada yang saya lihat itu maksudnya kelihatan. Gimana? Tidak. Ya, saya tidak melihat. Terus ada lagi, saya tidak kelihatan. Terus ya semacam itulah. Kalau dipatenkan dengan terjemahan kita, maksudnya dianalisa dengan bahasa kita. Ingat terjemahan itu Pak tidak bisa merubah uslub, terkib, teori, ya, nahwu sorof yang ada di dalam bahasa Arab. Terjemahan itu hanya takrib, mendekatkan agar kita paham. Tidak bisa kayak gitu. Makanya kalau jangan pengen tahu apa ya? Ya kalau bisa misalkan jenengan mendapatkan sebuah kitab tentang ahrufun nafi. Misalkan ada skripsi atau misalkan disertasi atau jenengan aja Pak, tugas Pak, misalkan tugas jenengan tentang huruf-huruf nafi, ada la, ada ma, ada ini menjadi satu kutip atau kitab ya. Jenengan ngajukan judul ya ke Ana. Ya, diterima judulnya dibahas. Saya buat syarat kelulusan takmili misalkan Pak. Ya harus begitu, harus dibahas sendiri. Nah, harus dibahas sendiri. Karena Ana juga kadang begitu dulu belajar, ketika masa-masa belajar itu muncul pertanyaan kalau gini gimana. Ya karena kita masih sampai derajat teori. Tapi kalau kita sudah nyelam ke dalam bahasa Arab Pak, nanti pertanyaan itu habis. Kenapa? Karena kita sudah nggak dibahas teori, karena sudah tahu, ternyata terkib, susunan, uslub, kaidah, grammar ya dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Ternyata seperti ini di bahasa Arab. Itu kalau kita sudah masuk, benar-benar masuk, apalagi jenengan sudah bisa ngomong dengan bahasa yang fasih, ditopang oleh nahwu dan sorof. Nanti semuanya akan terjawab. Ternyata pertanyaannya dulu ya nggak ada jawabannya karena salah misalkan. Ternyata gini, gini. Nanti O-nya banyak Pak. Banyak. Kalau di awal itu tanya-tanya banyak, tanda tanya. Gini gimana? Gitu gimana? Tapi ketika masuk, gitu ya. Kayaknya terus Pak. Nah, tapi biasanya memang belajar bahasa Arab memang lama Pak. Nah, lama. Santri aja lama Pak. Yang muda-muda itu lama. Yang 24 jam dicekokin ya, suruh ngomong bahkan sholat, semuanya bahasa Arab Pak. Oke. Jadi memang butuh, anak kira memang lama. Kalau pengen instan itu ya mungkin bisa, tapi ya namanya instan itu biasanya cepat jadi tapi kualitas nggak ada Pak ya. Instan misalnya belajar bahasa Arab 6 bulan langsung bisa, ya mungkin bisa tapi bisanya nggak seperti yang 3 tahun Pak. Anak yakin Pak, instan apapun nih, apa-apa instan itu ya Allahu a'lam seperti itu. Yang sering ikut seminar itu, seminar bahasa Arab, bahkan internasional sering, apalagi kemarin masalah pas ketika corona itu sering ikut daurah. Memang rata-rata ya belajar bahasa Arab itu begitu. Dan biasanya nanti kalau sudah bisa menggunakan bahasa Arab sebagai alat, karena bahasa Arab itu alat, nanti untuk menggali ilmu syar'i biasanya cobaan lagi tuh Pak. Biasanya nanti putus tuh banyak, emang gitu Pak. Jadi nanti ketika bisa bahasa Arab terus setelah itu masuk ilmu syar'i, entah itu usul fikih, hadis dan segala macam, nanti itu godaan besar lagi Pak. Iya.
Eman sudah bisa bahasa Arab, apalagi dasar-dasar ya, sudah bisa, nanti nggak lanjut Eman. Karena ya insya Allah kalau pahalanya dapat Pak, dari niat udah dapat insya Allah. Cuman Eman kalau sudah nyemplung ya basah sekalian apa, kenyang Pak ya minum ya kan. Apalagi bawa ya kan, ini hasilnya saya. Bawa bermanfaat untuk orang lain, lagi mendakwahkan. Memang lama Pak, anak rasa di Al-Furqan ini kan muhtarat 6 bulan. Setelah itu langsung kitab kuning ini senang sekali kita. Bawa kitab kuning senang. Padahal ya muhtarat 6 bulan itu ya hafal bener Pak. Kita dulu sampai hafal halamannya Pak. Ngelontok. Tapi kalau dari sisi pemahaman paling berapa persen? Seumpama 100% paling 40-50. Nanti semakin paham itu semakin lamanya itu oh iya terbuka sendiri. Nah ya kita kasih 100% kekuatan kita kan ilmu itu ngasih berapa? Separuhnya ya. Nah, kalau kita nggak ngasih 100% ngasih berapa persen ilmu itu ke kita. Belum misalnya keikhlasan, kesemangat dan seterusnya. Lagi jenengan orang tua Pak ya, yang banyak memiliki kewajiban ya. Nah itu turun iman yazidu yang gus Pak ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, saya tanya belajar bahasa Arab itu awaluha sokbun memang. Sokbun. Berapa lama ya tergantung. Relatif. Tapi nggak sokbun terus Pak. Nah. Awaluha sokbun wa akhiruha sokbun terus ya enggak. Kita punya akal, kita punya niat, kita sungguh-sungguh insya Allah nanti sahlun. Tapi sahlunnya berapa tahun ya? Ya masing-masing orang yang beda-beda ya. Iya. Aku dulu tahun kedua itu Pak. Di Al-Furqan tahun pertama hafal. Tahun kedua masih bisa mereka-reka. Tahun ketiga itu udah mulai lancar. Jadi membaca, tahu i'rabnya, tahu terjemahannya separagraf. Benar-benar kita telatin ya. Sampai aku masih ingat dulu. Daurah di Isti'ali kan setiap tahun kan ada ya di Al-Furqan 20 hari, 10 harinya di Isti'ali. Aku tahun kedua itu bawa kutip gitu. Dulu kan penuntut ilmu dulu berbeda dengan sekarang, sangat berbeda. Dulu ada daurah apa itu berangkat tidak. Daurah. Kita ketemu sama santri mahasiswa sana. Aku dulu aku itu pengen kuliah nggak mau mondok. Biasa Pak anak ini. Sampai ke sana aku bawa kutip baca keras gitu pede Pak. Sampingnya anak-anak mahasiswa gitu. Mas, jenengan belajar di mana? Kok baca kitabnya lancar? Dalam hati lancar apa aku? Banyak salahnya, yang penting keras gitu. Tapi teman-teman, wis kerasin aja bacanya. Keras. Mas, belajar di mana? Saya pengen belajar. Bukan Pak, saya masih belajar juga. Dia bilang gitu, mas juga. Nah, kamu belajar di mana? Di Gresik. Oh, Gresik ya, memang gudangnya bahasa Arab. Apa saya belum bisa Pak. Tapi lumayan loh Mas. Terus saya tanya ke teman yang di sana, semester berapa gitu. Kita sharing bahasa Arab. Oh iya, memang kalau di pondok jenengan itu memang terkenal dalam bahasa baca kitabnya lumayan bagus. Kita aja di sini masih belum bisa itu katanya. Memang kita ke bahasa, ke ngomong katanya. Meskipun kita dalam qiraah menekankan, tapi kita kebanyakan ngomong ketika sama anak Isti'ali katanya. Ya alhamdulillah jenengan di sana. Gak usah pindah dulu, mau kemana? Saya mau kuliah, dia bilang gitu. Enggak, belajar dulu di sana. Jadi enggak jadi keluar rencana mau 2 tahun aja Pak. Alhamdulillah molor 4 tahun di sana. Jadi intinya memang aku kerasa tahun kedua itu masih belum bisa apa-apa. Dari sisi kaidah ya, tapi kalau dari sisi praktek masih sangat kurang. Tahun ketiga karena guru-gurunya sering memotivasi pakai bahasa Arab dan seterusnya, apalagi lingkungan di pesantren, ya mulai kaidah-kaidah itu menancap dan prakteknya juga menancap. Kalau kaidah menancap, tapi praktek nggak menancap Pak, itu ya kaidahnya menancap ya seperti ini Pak ya, sepintas-sepintas sedikit-sedikit menancap ya. Tapi ketika masuk buku, satu paragraf aja bisa nggak dia? Itu dia yang penting. Jadi kaidah ketika sudah paham, sering praktek. Prakteknya sama-sama. Kalau dulu kita ke kelas karena kita di pesantren. Kalau di sini ya monggo jenengan. Nah, atur sendiri. Harus ada praktek baca kitab. Karena praktek baca kitab itu mempraktekkan kaidah yang kita, teori yang kita pelajari. Dan kalau bisa guru yang mengajarkan kaidah dan jenengan paham tata cara gurunya menjelaskan dan kaidahnya, itu juga yang qiraahnya. Karena dulu kerasa gitu. Jadi ketika kamu baca, oh seperti teorinya seperti ini. Nah, jadi mensederhanakan dari paragraf yang rumit ini
ke teori-teori, contoh-contoh yang sederhana itu yang penting. Nah, karena kalau nggak connect itu, jadi nggak nyambung-nyambung. Gimana saat kok bacanya seperti ini di teori di kaidah yang kita pelajari sederhana di kelas seperti itu, nggak nyambung-nyambung gimana? Ya, gitu. Langsung iya gimana ya? Kayaknya aku pahamnya ke timur tapi ketika praktek kok ke barat ya, gitu. Jadi memang butuh Pak. Butuh apa? Kesabaran, keikhlasan yang terutama, perjuangan, pengorbanan. Ya ini ngalur ngidul, ini udah maghrib. Ya seperti itu apa? Isimlah dari mudhof. Ini udah azan. Untuk materi imtihannya ya yang ada itu berarti itu Pak. Dari mana? Dari awal kita bahas itu cuma 3 lembar. Sampai isim inna yang mabni. Lana fil jinsi enggak masuk. Karena belum selesai. Oke? Syekhoto kalau di MA ya benar. Syekhoto. Kalau di sini Allah alam sih goib saya belum buat. Jadi enggak tahu juga. Ya kemungkinan ada i'rabnya yang jelas begitu. Ada i'rabnya. Ya enggak jauh beda dengan soal-soal tahun yang lalu mungkin. Seperti itu jenisnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.